program Guru Penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Jambi. Pada video kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi pendidikan yang akan terdiri dari observer sebagai pengamat, ada coach dan ada coachee. Bersama kami, saya Ervina Indrawati dari SMA Sukses Boarding School dan rekan saya Dwi Sulasti dari SMP Negeri 10 Kota Jambi, dan saya Krisnaweli dari SD Negeri 6 Kota Jambi. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Oke Bu ya, kan hari ini Ibu akan melakukan coaching nih Bu ya. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, lebih dahulu kita akan mendiskusikan nih tentang alur penilaian, di mana nantinya Ibu sebagai coach dan coachnya yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian. Misalnya nih seperti apakah sudah sesuai dengan alur fitnah atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan bagaimana Ibu menanggapi dan merespon coach Ibu, serta jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Ibu, pada coaching kali ini kompetensi pembinaan apa nih yang ingin dikembangkan? Pada proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh atau present Ibu. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti ada 3 Bu ya yang mau dikembangkan, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 2 tadi yang mau dikembangkan secara spesifik Bu ya. Nah kira-kira nih, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, pada proses coaching kali ini saya inginkan coach yang saya ini saya ajukan pertanyaan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, berarti Ibu pengen pada solusi dari permasalahan ya, dilakukan langkah-langkah dalam permasalahan dari coaching. Baiklah Ibu, nah silakan Ibu melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Ibu. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, kebetulan ini kita akan melakukan perbincangan sedikit ya Bu, dalam waktu 15 menit atau 20 menit ya Bu. Pada waktu perbincangan kita yang sangat singkat ini, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Nah begini Ibu, saya mau sharing sedikit sama Ibu terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian dalam pembelajaran. Nah, mereka masih menggunakan metode konvensional. Apalagi sekarang zaman sudah canggih, teknologi pembelajaran sudah semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu Ibu tidak mau melakukan perubahan, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Begitu Ibu. Oh, berarti dia belum melakukan perubahan sehingga tidak ada pembelajaran yang kreatif ya Bu? Benar Ibu. Oke, nah kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah dalam proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik, jadi ada perubahan ya Bu ya di dalam kelas nanti. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Nah, saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran, misalnya dalam memvariasikan konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar.
berarti ada penyampaian konten pembelajaran yang dia dia belajar. Oke, nah saya lihat tadi dari yang disampaikan tadi bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu bisa diartikan berada di level 10. Kira-kira kondisi kala itu sudah berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena masih banyak guru yang belum memahami pembelajaran yang disesuaikan dengan daya belajar siswa. Oh iya, masih ke level 5. Nah, kira-kira untuk kedepannya Ibu bisa meningkatkan sampai ke level berapa dengan adanya perubahan dalam proses pembelajaran? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 Bu, karena untuk ke level selanjutnya yang lebih tinggi lagi itu agak sulit karena masih banyak guru-guru yang belum memahami perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi. Ya, berarti masih banyak guru yang belum mengetahui perkembangan zaman teknologi ya Bu ya. Nah, usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sepertinya saya masih memikirkan Ibu tentang langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan perubahan dari level 5 ke level 8. Nah, salah satunya mungkin semacam kegiatan mentoring untuk teman-teman di sekolah, seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, bergantian, atau bisa juga diadakan pelatihan pada saat mobil di sekolah. Ya, baik. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Ibu yang pernah lakukan yang membuat rekan sejawat Ibu nyaman? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya akan coba bicarakan dengan kepala sekolah Bu dan wakil kurikulum untuk membuat pelatihan atau workshop dalam pembuatan media-media pembelajaran. Oh, berarti di sini saya lihat ada strategi mentoring, kemudian membuat pelatihan dan workshop dalam pembuatan media pembelajaran. Baik Ibu, nah dari ketiga strategi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang bisa lebih cepat Ibu realisasikan? Sepertinya yang mentoring Ibu untuk pelatihan dan workshop itu memerlukan persiapan yang sangat matang dan juga perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya yang juga tidak sedikit Ibu, dan juga kita harus mencari narasumber yang berkompeten. Baik Ibu, nah dari kegiatan mentoring ini, apakah Ibu memerlukan support atau bantuan dari yang lain Ibu? Nah, tentu Ibu saya mungkin akan meminta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli pada bidang IT dengan menggunakan pembelajaran yang kreatif. Ya, berarti Ibu ini melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain ya Bu ya. Baik, kapan kira-kira Ibu bisa merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Ibu, atau mungkin minggu depan saya akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu. Ya, kira-kira ini apa yang Ibu dapatkan? Nah, yang saya dapatkan yaitu saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru-guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian terutama di konten pembelajaran. Oke Ibu, saya nantikan cita-cita selanjutnya dan saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarnya. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana ini mentoring berkolaborasi dengan teman sejawat dapat terlaksana yang baik ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Saya pamit dulu Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Ibu Dwi. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur penyesuaian proses kita dan eksekusi coaching, dan saya juga sudah menggali kompetensi coach dan berhasil membuat coach menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya. Ibu, nah ini yang menurut saya sebagai observer ya Ibu ya, yang saya amati tadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah melakukannya sesuai dengan proses kita, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta prinsip coachingnya juga. Nah, dan Ibu juga sudah menggali
kompetensi dari kunci dan berhasil membuat kunci itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan dari coaching yang sudah ibu lakukan. Nah, di sini yang saya nilai ibu itu sudah melakukannya sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang ingin dicapai pada saat proses tadi ibu. Dari yang saya ucapkan tadi, bagaimana nih pendapatannya? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali Ibu, walaupun tadi saya sempat sedikit grogi untuk menggali informasi dari coaching. Ada sedikit grogi tadi ibu ya. Iya. Nah, ini selanjutnya nih Bu, Ya. kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Oh, baik Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya, kemudian saya juga ingin belajar bagaimana saya menggali informasi dari coaching sehingga nanti coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya. Sebagai penutup ini ya, apa nih yang ibu dapat dari proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi saya sudah memahami proses alur cerita dan saya dapat melakukan coaching nanti ke depannya lebih baik lagi sehingga saya akan membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, sebagai penutup nih Ibu, apa yang ibu dapatkan dari proses ini? Dari proses coaching ini saya makin memahami alur cerita dan ke depannya saya ingin lebih baik lagi dalam melakukan coaching sehingga coach dapat mencari solusi dari masalahnya. Nah, jadi demikian lagi ya pertanyaan dari pasca observasi dari saya. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Baik. Tapi sebelum kita melakukan coaching, kita lakukan dulu observasi ya. Iya Ibu. Baik, nah sebelum kita melakukan coaching terlebih dahulu, kita akan mendiskusikan tentang alur penilaian. Nah, di mana nantinya coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan jalur kita atau memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Nah, serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang namanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Ibu, pada proses coaching kali ini kompetensi punya apa yang ingin dikembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik. Nanti ada 3 ya Bu ya kompetensi yang akan kita nilai ya. Tapi ada keadaan present, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara 3 yang Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Nah, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jika Ibu nanti ada 2 di sini yang dia mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, dari proses coaching kali ini, saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Begitu Ibu. Oh ya, berarti coachingnya dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam memecah masalahnya ya Ibu. Iya. Baiklah Ibu, silakan melakukan proses coaching. Terima kasih Ibu. Kita apa kabar? Baik juga Ibu, alhamdulillah saya sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira pada pertemuan kita kali ini, apakah ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Ibu, ada ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang terlalu signifikan terhadap masalah proses pendidikan. Masih banyak yang menggunakan model atau pembelajaran dengan metode secara konvensional. Nah,
Apalagi sekarang kan zaman sudah canggih ya Ibu ya, namun masih saja guru itu tidak mau untuk menggunakan teknologi yang sudah ada, yang apalagi sekarang ini teknologinya berkembang sangat pesat sekali. Seperti itu Ibu. Itu karena di sekolah Ibu Erlina cara penyampaian atau metode pelajarannya masih konvensional ya. Iya Ibu. Nah sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Erlina harapkan? Saya ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah saya, terutama pembelajaran di Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan itu? Misalnya nih perubahan dalam segi mengajar di kelas dengan menggunakan metode yang bersama ya pastinya, apalagi sekarang kan ada di pembelajaran diferensiasi. Saya berharap setidaknya guru itu mampu untuk memvariasikan konten pembelajarannya. Nah, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi itu bisa dikatakan termasuk ke dalam kondisi ideal ya Ibu ya. Kalau ideal berarti sudah masuk ke dalam level 10. Nah, kalau keadaan atau kondisi yang sekarang ada di sekolah Ibu itu masuk ke dalam level berapa ya kalau di rentang dari 1 sampai 10? Itu menurut saya mungkin masih berada di level 5 Ibu. Karena masih banyak guru yang tidak memahami apa itu namanya pembelajaran diferensiasi yang berbasis konten. Kira-kira untuk kedepannya agar bisa ditingkatkan lagi, harapan Ibu bisa sampai ke level berapa? Saya berharapnya di sekolah saya itu bisa sampai ke level 8 sampai 9. Sampai 9 ya. Nah, usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Usahanya saya masih memikirkannya Ibu, tapi ada beberapa yang sudah sempat terpikir di benak saya, yaitu misalnya untuk melakukan mentoring secara individu antara saya dan rekan yang lain, kemudian bisa juga dengan cara memanfaatkan komunitas belajar bagi saya. Kira-kira selain itu, apakah Ibu mempunyai strategi yang mungkin Ibu pernah atau yang akan Ibu lakukan untuk membuat rekan sejawat Ibu menjadi nyaman dengan proses atau harapan Ibu inginkan? Ada Ibu, itu biasanya dengan mengajar atau proses mentoring face to face ya, dari satu individu yang lain. Kemudian ada juga bisa memanfaatkan pelatihan yang IHT yang biasanya di awal tahun pembelajaran atau biasanya dengan workshop gitu ya. Nah kemudian bisa juga bekerja sama dengan pihak lain membuat workshop pakai narasumber yang berbeda. Nah, itu kan ada beberapa strategi ya Ibu. Kira-kira dari strategi tersebut mana yang bisa lebih cepat terrealisasikan Ibu? Kalau menurut saya yang paling cepat terrealisasikan mungkin yang mentoring sebaya ya. Kalau saya lihat kalau misalnya mau IHT kan berarti itu harus dengan pihak sekolah kita harus benar-benar matang menyusun rencananya. Nah mau kapan dan mau di mana dan pastinya terkait dengan anggaran. Nah kalau misalnya kita mau mengadakan workshop juga yang mengundang narasumber dari luar, pastinya akan mencari persetujuan juga karena saya kan sekolahnya berbasis yayasan kan nanti dianya harus mencari persetujuan dari yayasan juga kalau mau mengundang dari luar. Berarti Ibu lebih memilih yang ke mentoring juga karena saya kan sekolahnya berbasis yayasan kan nanti dianya harus mencari persetujuan dari yayasan juga kalau mau mengundang dari luar. Berarti Ibu lebih memilih yang ke mentoring ya. Kalau kegiatan mentoring ini apakah Ibu perlu memerlukan support atau bantuan dari siapa gitu? Betul Ibu, saya butuh support terutama dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah kan pastinya juga menginginkan proses pembelajaran bervariasi apalagi yang disesuaikan dengan gaya belajar anak yang bisa membuat lingkungan sekolah nyaman. Nah itu
dari kepala sekolah itu nanti bisa mungkin menyampaikan di komunitas belajar yang mana nantinya akan dibentuk yang tadi saya monitor itu saya bentuk tema makan sejawab, bukan cuma saya, jadi sehingga ada beberapa guru yang udah ahli di bidangnya untuk dapat mengajari atau sharing terhadap rekan guru yang lain. Terus kapan ya bisa Ibu realisasikan itu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin saya akan mengusulkan Ibu terlebih dahulu kepada kepala sekolah mungkin minggu depan. Semoga bisa terwujud ya Ibu ya. Iya, Kemudian dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan itu saya mendapatkan tadi tentang solusi dari permasalahan saya terkait dengan perubahan pembelajaran di sekolah dengan kegiatan monitoring, walaupun ada beberapa lain namun yang lebih cepat itu tadi kegiatan monitoring. Kemudian saya juga nantinya bisa dapat kolaborasi juga dengan rekan guru di sekolah saya yang memiliki keahlian di bidangnya dalam proses pembelajaran. Baiklah Ibu, alhamdulillah ya Bu, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran-gambaran untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran lebih bervariatif, terutama di modul pembelajaran ya Ibu ya. Baiklah Ibu, saya tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya dan saya rasa sudah sangat penasaran sekali seperti apa ceritanya dan mudah-mudahan percakapan kita kali ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Ibu untuk monitoring, berkolaborasi dengan teman dapat terlaksana dengan baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baiklah Ibu, sudah melakukan proses coaching. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, saya sudah melakukan alur sesuai dengan proses Tirta dan prinsip coaching, dan Ibu juga sudah menggali kompetensi coaching dan berhasil membuat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu Ibu. Oh iya, jadi menurut saya sebagai observer yang saya amati tadi ya Bu ya, dari proses coaching, Ibu sudah melakukan alur sesuai dengan Tirta yang saya lihat tadi, sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan Ibu juga sudah menggali kompetensi dan dari coaching, kemudian berhasil membuat coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching yang Ibu lakukan tadi saya lihat sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang ingin dicapai pada saat observasi tadi. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Wah, saya senang sekali mendengarkannya Bu, walaupun tadi saya sempat sedikit kehilangan fokus saya terhadap coaching saya, tapi secara keseluruhan alhamdulillah saya sudah senang Bu mendengarkan hasil pengamatan yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, selanjutnya nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching ini? Nah, kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh. Nah, itu harus lebih difokuskan lagi sehingga coaching dapat lebih nyaman dalam proses coaching. Baik Ibu, sebelum saya tutup nih Bu ya, nah apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Nah, saya menjadi semakin lebih memahami Ibu tentang alur Tirta, serta kedepannya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Begitu Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu kita akan berdiskusi sedikit ya Ibu tentang alur penilaian. Nah, di mana nantinya coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum?
Kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon coach. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Ibu, pada coaching ini kompetensi pembinaan apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari proses coaching ini nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Nah, dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Dari ketiga tadi, yang akan lebih spesifik saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Aktif, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini yang seperti apa? Dari proses coaching kali ini, saya ingin coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Ibu. Baiklah Ibu, semoga proses coachingnya terlaksana dengan baik dan silakan melakukan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini kata saya baik Ibu. Alhamdulillah Ibu ya. Nah Bu, kira-kira pertemuan kita kali ini apa nih yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu Ibu, saya ini punya permasalahan. Nah, pada saya di kelas melakukan pembelajaran organisasi, anak-anak kan sudah sepakat untuk membawa perlengkapannya sesuai dengan gaya kerja mereka. Dan ternyata anak-anak di dalam kelas itu tidak membawa perlengkapan sesuai dengan yang mereka janjikan. Oh, jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi mereka tidak membawa perlengkapan ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin anak-anak itu lebih mengingat apa yang menjadi kesepakatan dia untuk melakukan membawa peralatan yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, sehingga pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik. Oh, berarti Ibu ingin adanya perubahan dari sikap anak yang lebih mengingat Ibu ya, agar proses pembelajaran diferensiasi Ibu itu dapat berjalan dengan baik. Kira perubahan apa nih Bu yang ingin Ibu harapkan Bu? Perubahan yang ingin saya harapkan anak-anak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi kemudian sesuai dengan yang belajar mereka. Baiklah Ibu, dari yang tadi Ibu sampaikan bisa dikatakan kondisi yang ideal Ibu ya, anak-anak mampu mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tanpa hambatan ya. Kalau misalnya kita menang itu dari level 1 sampai 10, berarti yang Ibu katakan tadi pembelajaran berdiferensiasi yang berjalan dengan lancar itu dikategorikan level 10. Nah, pada saat ini di sekolah Ibu dalam penerapan proses pembelajaran diferensiasi itu sendiri di level berapa nih Bu? Kalau saya perkirakan itu masih di level 7 Ibu. Bayangkan anak-anak sering lupa dalam menyiapkan perlengkapan pada saat mereka akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Berarti di level 6 tadi Bu ya. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya bisa ditingkatkan nggak itu Ibu ke level berapa sehingga ada perubahan dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, saya harapkan anak-anak itu setelah saya melakukan perubahan, saya ingin anak-anak itu berada di level 8 atau di level 9 Ibu. Baik Ibu, untuk mencapai ke level 8 atau level 9 ini Ibu, kira-kira usaha apa ya Bu yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Ibu?
Baik, saya sudah melakukan yang namanya memberikan informasi setelah saya melakukan pembelajaran, ada pembelajaran, saya selalu mengingatkan anak untuk besok supaya menyiapkan perlengkapan supaya dan realisasinya dapat berjalan. Itu yang saya lakukan itu. Jadi mengingatkan anak setelah pulang sekolah. Kira-kira ini Bu, ada tidak Ibu strategi yang lain yang mungkin nih pernah Ibu lakukan agar proses tersebut lebih cepat? Ada Ibu. Nah, saya menginformasikan pembelajaran dan alat-alat yang akan dibawa itu pada WhatsApp. Nah, di sini kan ada WhatsApp kelas. Nah, jadi saya setiap mau melakukan pembelajaran, saya selalu tekan anak-anak melalui WhatsApp yang sudah kami buat, itu WhatsApp yang kami buat di PKS. Ada lagi nggak kira-kira? Ada juga, saya sudah pernah berkomunikasi dengan bendahara BOS untuk menyiapkan perlengkapan seperti membeli stiker not, kemudian menyiapkan karton dan spidol di sekolah, sehingga walaupun anak-anak tidak membawa perlengkapan, pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan. Jadi nih tadi strateginya ada beberapa yang saya simak Ibu ya, mulai dari mengingatkan nulis setelah pulang sekolah, kemudian tadi ada mengumumkan di WhatsApp kelas ya, sama satu lagi menginformasikan ke bendahara sekolah untuk menyediakan perlengkapan. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, mana strategi yang lebih cepat terrealisasi? Kalau saya lihat ya, saya bisa melakukan permohonan kepada bendahara untuk menyiapkan, misalnya ada sticky note yang warna-warni itu loh ya. Nah, kemudian ada menyiapkan karton, kemudian ada menyiapkan spidol. Nah, itu bisa disiapkan dengan bendahara dan akan diangkatkan seperti itu Bu. Berarti dari kegiatan ini tadi, berarti artinya Ibu berkolaborasi Bu ya, berkolaborasi dengan bendahara sekolah, tentunya pihak sekolah agar menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Mungkin tidak hanya Ibu yang membutuhkannya, mungkin guru yang lain pun juga membutuhkannya. Nah, dari kegiatan tersebut, Ibu membutuhkan dukungan atau support dari siapa saja tuh kira-kira? Pasti saya akan meminta support itu dari kepala sekolah. Saya akan menghadap terlebih dulu kepada kepala sekolah dan saya akan memohon kepada sekolah untuk menyiapkannya. Kemudian yang kedua, saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat apa saja yang akan dibutuhkan dengan teman-teman saya yang lain untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, saya akan berkonsultasi juga dengan bendahara BOS apakah itu bisa dianggarkan atau tidak. Berarti ada kepala sekolah tadi Bu ya, kepala sekolah, sejawat, dan ada bendahara BOS. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan kolaborasi ini? Insya Allah secepatnya Ibu, dan saya akan melakukannya dalam minggu ini. Oke, baik Pak Ibu. Nah, dari percakapan yang tadi Ibu, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan Bu? Saya sudah mendapatkan solusi dan gambaran pengerjaan masalah yang saya hadapi. Oke, alhamdulillah Ibu ya, berarti sudah mulai tercerahkan Bu ya, ada gambarannya, ada solusinya. Nah, kemudian saya akan menunggu cerita Ibu ini ke depannya lagi. Saya penasaran nih cerita Ibu berkolaborasi dengan teman nanti di sekolah gimana. Oke Bu, mungkin untuk kali ini percakapan kita cukupkan sampai di sini Bu. Saya tunggu di cerita Ibu di minggu depan. Nah, semoga rencana Ibu tadi berkolaborasi dengan sekolah, dengan sejawat untuk memajukan pendidikan di sekolah, terutama pembelajaran berdiferensiasi Ibu, semoga terlaksana dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Dwi ya. Sama. Baiklah, Valentina, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan. Apa yang sudah dilakukan dari proses coaching tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Baiklah Ibu, dari proses coaching tadi itu saya sudah melakukannya dengan awal sesuai dengan awal kita
dan prinsip coaching yang disebutkan sebelumnya, dan juga saya sudah menggali kompetensi dari kunci dan berhasil membuat kunci itu menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Nah, menurut saya nih Bu ya, sebagai observer yang saya amati tadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan proses dan alur cerita serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan Ibu juga sudah menggali kompetensi coaching, kemudian sudah berhasil membuat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dan lebih baik dari standar yang ingin Ibu capai pada saat observasi tadi. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan penampilan saya? Saya senang Bu, tidak menyangka kalau hasilnya seperti itu, walaupun tadi saya sempat sedikit kehilangan fokus terhadap kunci. Baiklah, selanjutnya nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Dari hasil tadi mungkin saya akan mengembangkan yang kompetensi yang kehadiran penunggu lebih fokus lagi terhadap kunci, sehingga kunci itu lebih dapat merasa nyaman dalam proses kunci. Jadi, yang kompetensi bagian kehadiran penunggu lagi ya Ibu ya. Sebagai penutup Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Saya makin lebih memaknai proses dari alur cerita, dan kedepannya saya juga berharap bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu, semoga harapannya bisa terwujud ya Ibu ya. Sudah sampai di situ saja Ibu, semoga proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Demikianlah video dari kami, pergi berlima ke kolam pancing, pulangnya membawa ikan. Mari gunakan coaching untuk supervisi pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.